Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Citas, berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Tempat kita belajar dan berbagi cerita yang penuh makna untuk masa depan yang lebih baik dan penuh inspirasi. Pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang, yaitu strategi seru menumbuhkan minat baca di era digital. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesatnya, anak-anak semakin akrab dengan gadget dan media sosial. Namun, di sisi lain, kebiasaan membaca juga perlu terus dibangun agar anak memiliki wawasan yang luas, kemampuan berpikir kritis, dan karakter belajar sepanjang hayat. Hari ini sudah hadir narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ibu Nurul Janah, Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan Magister Humaniora. Beliau adalah dosen pengajar di Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau akan berbagi inspirasi tentang cara membangun budaya membaca yang menyenangkan untuk anak-anak. Selamat datang Ibu Jana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Citra. Bu Citra gimana kabar? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami pada hari ini. Semoga perbincangan hari ini bisa membawa wawasan dan motivasi bagi kita semua. Baik Bu Jana, untuk memulai obrolan kita pada hari ini, seperti yang saya singgung di awal, bahwa kita kan sekarang ini hidup di era digital, di mana perkembangan teknologi begitu pesatnya, dan mau tidak mau kita harus berjalan beriringan dengan teknologi. Seperti pesan bijak dari Ali bin Abi Thalib yang menekankan bahwa pentingnya mendidik anak ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman karena agar relevan dengan masa depan mereka. Nah, mau tidak mau kita harus beradaptasi terlebih dalam pola asuh pendidikan anak, khususnya di minat baca. Menurut Ibu Jana, mengapa minat baca anak di era digital saat ini tuh sangat perlu sekali mendapat perhatian khusus? Oke, karena kita ini hidup di era digital, di tengah banjirnya informasi. Jadi kita itu bisa mendapatkan informasi dan menciptakan informasi itu dari berbagai sumber. Nah, anak-anak pun juga begitu Bu Citra. Karena anak-anak sekarang itu sudah adaptif sekali dengan teknologi digital, terutama gadget gitu kan. Nggak bisa dipungkirin loh, kalau misalnya anak kita juga suka dengan gadget gitu ya Bu ya. Nah, gadget ini yang dimanfaatkan oleh anak-anak itu misalnya bermain games gitu ya, kemudian mengakses media sosial, dimana yang kesemuanya itu secara visual memang lebih menarik. Dan ini menjadikan tantangan ya, bagaimana kita menumbuhkan minat baca dengan anak yang sudah ramah dan suka dengan visual. Nah, itu menjadi PR untuk kita, bahwa membaca itu penting loh, ya kan? Jadi nggak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga bisa melatih fokus, kemudian meningkatkan daya kritis kita, meningkatkan daya imajinatif, dan memahami informasi itu dengan baik. Karena bagaimanapun minat baca anak di era digital itu memang perlu mendapatkan perhatian khusus ya, dari orang tua maupun dari sekolah. Baik Bu, jadi memang sangat perlu sekali ya perhatian khusus betul. Terhadap minat baca anak, karena memang mau tidak mau karena zamannya sudah era digital dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita juga harus memanfaatkannya ya. Baik, di tengah banyaknya hiburan digital yang seperti kita tahu adalah ada game serta media sosial, bagaimana cara membuat kegiatan membaca itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak? Oke, menurut saya untuk menumbuhkan minat baca itu anak jangan dipaksa untuk membaca.
karena semakin dipaksa pasti anak itu akan melawan. Nah, ini menjadi PR kita bersama adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang membuat anak itu akan terbiasa dengan membaca. Dalam konsep early childhood literacy atau literasi anak usia dini, fokusnya itu sebenarnya bukan anak bisa membaca lancar, tetapi bagaimana anak ini bisa mulai mengenal, memahami, dan berinteraksi dengan bahasa, cerita, simbol, dan gambar itu sejak dini gitu. Jadi ketika anak itu sudah terbiasa dengan buku, kemudian dia melihat buku, maka dia akan mencoba untuk merangkai cerita dan kemudian mengulang ceritanya. Tapi itu juga harus ada peran dari orang tua dan guru ya, atau pustakawan. Bagaimana dia bisa mengungkapkan apa informasi yang dia dapatkan setelah membaca. Nah, sebenarnya secara umum minat baca itu enggak serta-merta bisa tumbuh gitu ya Bu Citra, karena kita itu bisa menumbuhkan minat baca itu mulai anak sejak lahir gitu kan. Nah, utamanya memang pondasinya adalah dari keluarga. Nah, usia 0 sampai 3 tahun anak ini sebenarnya sudah bisa dikenalkan dengan buku bacaan yang melatih sensoriknya dia. Kemudian dikenalkan dengan buku bahan kain yang seperti itu. Jadi anak itu bisa jadi menggigit-gigit buku-buku tersebut tapi aman gitu ya. Kemudian di usia 3 sampai 5 tahun anak itu bisa diajak membaca buku cerita yang bergambar dan menirukan suara dan pengulangan kata. Itu bisa dilakukan melalui buku cerita, storytelling atau audiobook. Nah, di usia 6 sampai 8 tahun anak ini pasti mulai tertarik ya dengan komik edukatif, ensiklopedia atau buku visual dan cerita pendek. Kemudian usia 9 sampai 12 tahun anak ini biasanya sudah mulai memiliki preferensi bacaan sendiri yang sesuai minat dan rasa ingin tahunya. Nah, dari kebiasaan kita memberikan dan mengenalkan buku bahan bacaan tersebut, anak itu ya akan secara otomatis bisa memilih buku mana yang sesuai dengan minatnya. Sebenarnya saya tadi itu kesini dan mampir ke perpustakaan Bu Citra. Jadi saya itu melihat ada berapa koleksi gitu ya, yang memang bagus gitu. Nah ini saya sampai bawa ke sini Bu Citra. Jadi ini adalah salah satu buku tentang si kecil bertanya, dan ini adalah tanya jawab si kecil tentang seputar dunia hewan gitu. Nah, di buku ini pun dijelaskan kenapa jerapah itu lehernya panjang. Nah, di sini sebenarnya dari pendamping baik orang tua maupun pustakawan bisa menjelaskan ya bahwa jerapah itu memiliki leher yang panjang untuk membantunya makan daun muda serta bunga yang berada di ujung pohon yang tinggi seperti itu. Nah, dari anak itu melihat gambar ini saja mereka itu memiliki daya imajinatif dan kemampuan berpikir kreatif. Sehingga ketika mereka di lingkungan kemudian melihat jerapah lehernya panjang karena mereka bisa memakan daun muda. Nah, seperti itu. Jadi memang manfaatnya membaca itu sangat luas ya Bu Citra. Jadi nggak hanya ketika anak itu membaca, namun ketika dia di luar lingkungan dia bisa menggambarkan apa yang mereka sudah dapatkan dari membaca itu. Jadi bisa diartikan ya Bu, bahwa dari membaca, dari
sebenarnya dari kerasahan anak mungkin ya, dari pertanyaan anak, keingintahuan anak, seperti kayak tadi Ibu Jana bilang, kenapa leher jerapah itu panjang? Pada saat kita jelaskan dan ada medianya sebagai buku cetak bergambar, mereka akhirnya tahu, oh alasannya diciptakannya leher panjang ini untuk jerapah tuh bisa mengambil makanannya yang ada di ujung pohon lah. Pada saat mungkin mereka di masyarakat atau mereka pergi ke kebun binatang di lingkungan sekitar mereka, jadi aku tahu, aku habis baca buku, aku tahu kenapa lehernya jerapah panjang. Jadi akhirnya dari rasa ingin tahu dan buku bacaan yang menarik, akhirnya menambah pengetahuan mereka. Dan peran orang tua di sini juga akhirnya tersampaikan ya Bu, mendampingi si kecil untuk memuaskan rasa ingin tahu, dan sekolah pun mungkin memfasilitasinya seperti di perpustakaan ini. Alhamdulillah ada beberapa buku yang mungkin bisa dikatakan bisa memuaskan rasa ingin tahu murid-muridnya. Ya, betul. Seperti itu. Baik Bu Jana. Nah, mungkin Bu Jana ada strategi sederhana apa yang bisa dilakukan guru maupun orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini? Pada dasarnya kegiatan membaca itu bisa kita lakukan dengan memberi contoh ya Bu Citra. Jadi kita itu juga nggak bisa memaksa. Nah, dengan kita memberi contoh, anak itu pasti akan meniru kebiasaan kita. Misalnya, di rumah orang tuanya senantiasa untuk membaca, baik membaca buku bacaan, membaca koran, atau membaca apapun ya. Kemudian itu akan terpatri dalam diri anak dan menganggap bahwa oh iya, membaca itu aktivitas yang normal dan menyenangkan gitu. Nah, kebiasaan kecil untuk membaca itu juga bisa diterapkan di sekolah Bu Citra. Jadi bagaimana sekolah membuatkan program misalnya literasi gitu ya, dengan memberikan waktu khusus 10 sampai 15 menit anak itu bisa membaca dulu, kemudian anak diberikan waktu dan kesempatan untuk menceritakan kembali apa sih yang mereka baca ya, apa yang mereka dapatkan. Nah, di sini kalau di sekolah gitu ya Bu Citra, ada peran dari guru ataupun pustakawan yang kemudian memberikan pertanyaan interaktif kepada anak, sehingga anak itu ya tidak hanya menyampaikan saja ya, tetapi ada tantangan untuk saya harus membaca ini karena nanti akan diberikan pertanyaan. Nah, dari menjawab pertanyaan itu juga bisa kita berikan apresiasi kecil Bu Citra, jadi semacam hadiah ya. Karena hemat saya adalah anak itu suka sekali dengan hadiah gitu. Nah, dengan hadiah ini menjadi pemantik anak itu akan membaca, dan dengan hadiah juga dia akan bercerita kepada orang tuanya. Misalnya, Bunda, Yanda, tadi saya di sekolah dapat hadiah. Hadiah dari mana Dek? Gitu kan. Iya, saya sempat membaca kemudian bercerita tentang apa yang saya baca. Loh, memang Ade baca apa? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang bisa digunakan oleh orang tua untuk mendorong anak itu untuk menceritakan apa yang sudah anak itu baca tadi gitu. Nah, kemudian ini menjadi penting ya Bu Citra, karena ada kerjasama juga ya antara orang tua dan guru dalam meningkatkan minat baca seperti itu. Jadi bisa dibilang strategi sederhananya itu memberikan contoh ya. Iya, betul. Jadi contoh di rumah, orang tua juga harus berperan aktif memberikan. Kalau ingin anaknya minat baca ya dimulai dari orang tuanya, harus suka membaca, memberikan contoh, karena anak-anak apalagi di usia sekolah dasar yang pasti mereka rekam adalah orang tua di rumah, dan mereka mencontoh. Mereka kan pandai meniru ya di usia mereka, dan guru di sekolah
peran kami sebagai pustakawan dan guru pastinya juga akan memberikan contoh. Dari contoh itu akhirnya mereka melihat, dan pada saat mereka diapresiasi itu juga salah satu hal yang akhirnya membuat mereka tertarik dan berminat ya. Itunya ini. Baik Bu Jana, benar sekali kalau memang anak-anak zaman sekarang itu kalau diapresiasi dan diberi hadiah itu pasti suka ya. Ya, betul. Terus apalagi di zaman sekarang itu kan kita juga nggak bisa lepas dari namanya gadget. Ya. Nah, anak-anak dari usia sekolah sampai pun yang sudah tua seperti kita juga, gadget itu seperti makanan sehari-hari ya. Di era digital ini gadget itu sering dianggap sebagai salah satu faktor penghambat minat baca. Nah, bagaimana menurut Bu Jana cara kita memanfaatkan teknologi agar justru bisa mendukung budaya literasi? Karena mau tidak mau kita kan juga harus adaptasi dan kolaborasi dengan teknologi yang ada sekarang ya. Oke, menurut saya gadget itu sebenarnya bukan satu musuh ya, tetapi gadget itu menjadi salah satu fasilitas. Betul sekali bahwa kita itu menggunakan gadget ya seperti ya makanan sehari-hari gitu kan. Hampir setiap hari kita bermain dengan gadget kita. Nah, gadget ini bisa kita manfaatkan untuk mengakses berbagai sumber informasi ya. Jadi kalau saya itu kebiasaannya adalah menggunakan media sosial untuk mengakses beberapa audiobook gitu. Nah, dari audiobook ini anak saya gitu kan suka melihat bagaimana gambarnya, kemudian dia itu berusaha untuk membaca apa buku yang sedang kita putar gitu. Nah, kemudian dari bacaan tersebut saya suka berdiskusi. Ini apa Kak yang kamu baca? Kamu sudah paham belum? Nah, di situ sebenarnya ada nilai-nilai pengenalan literasi digital. Jadi kita menanamkan kepada anak bahwa gadget itu bukan untuk bermain game, tetapi digunakan untuk mengakses sumber informasi, utamanya di bacaan tersebut. Begitu Bu Citra. Jadi gadget itu sekali lagi bukan musuh ya Bu Jana, tapi alat bantu kita untuk menarik minat baca anak melalui yang seperti Bu Jana katakan tadi, audio visual ataupun buku online ya seperti sekarang itunya e-book. Nah, mungkin peran orang tua dan guru juga memberi batasan untuk anak ini bahwa ternyata gadget itu nggak hanya untuk main game atau media sosial, ada loh aplikasi untuk membaca. Kalau emang kita tidak mempunyai dana lebih untuk membeli buku cetak, ada kita bisa mengakses buku online secara gratis ya Bu Jana. Iya, betul. Baik, menurut Ibu juga tadi kita kan juga berbicara tentang peran orang tua dan sekolah ya. Nah, seberapa penting ya Bu peran keluarga dan sekolah itu dalam membangun lingkungan yang mendukung anak gemar membaca? Nah, kalau kita di rumah sudah membudayakan dan di sekolah juga sudah membudayakan, menjaga untuk mendukung membuat lingkungan ini tetap ada dan mensupport anak-anak itu seperti apa? Oke. Keluarga dan sekolah itu sebenarnya berperan penting ya Bu Citra ya dalam membangun minat baca anak gitu. Jadi sekolah dan keluarga itu harusnya memang saling berkolaborasi. Bagaimana kita membuat program untuk anak itu bisa membiasakan dalam membaca. Jadi kalau misalnya di sekolah itu mengajarkan pentingnya membaca, tetapi di rumah tidak dibiasakan lagi dengan orang tua, ya sama saja gitu kan. Nah, kemudian juga di sekolah, pustakawan, kemudian dengan guru itu sebenarnya bisa berkolaborasi juga dengan perpustakaan sekitar. Kalau pengalaman saya adalah bekerja sama dengan perpustakaan kota Bu Citra. Jadi bagaimana perpustakaan kota itu juga mengambil peran penting mereka untuk mendatangkan anak-anak sekolah itu ke perpustakaannya. Nah, di perpustakaannya
Perpustakaan kota itu akan mengenalkan berbagai koleksi, kemudian teknologi digital yang memang bisa digunakan untuk mencari sumber informasi. Nah, seperti itu. Kemudian di rumah juga dilanjutkan dengan orang tua. Jadi jangan sampai di rumah orang tuanya mungkin sudah capek bekerja, yang akhirnya adalah lupa. Ya udahlah, tadi di sekolah kan sudah baca. Jadi di rumah ya udah orang tua tidur terus membiarkan anaknya bermain gadget tanpa waktu, itu juga jangan seperti itu ya. Jadi harus ada peran kolaboratif gitu ya antara sekolah dengan orang tua. Nah, itu juga sama-sama bisa dipantau Bu Citra. Jadi anak itu diberikan kesempatan untuk bisa meminjam koleksi sesuai preferensinya mereka, kemudian dibawa pulang. Di rumah ada tugas gitu kan untuk membaca cerita dengan orang tua, yang kemudian besoknya anak itu diberikan waktu untuk menceritakan apa sih yang kalian baca di rumah. Nah, itu sebenarnya juga bisa membantu anak itu meningkatkan rasa percaya dirinya ya, untuk bisa berbicara, menyampaikan pendapatnya di depan teman-teman, kemudian di depan gurunya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sebagai manfaat dari membaca dan program yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi memang peran keluarga itu sangat penting ya Bu Jana. Betul. Karena memang sehari itu anak banyak melewatkan waktunya itu di sekolah dan di rumah. Nah, bagi mama papa yang mendampingi putra putri walaupun lelah bekerja mungkin bisa meluangkan waktunya sedikitnya 5-10 menit ya. Ya, betul. Ini juga untuk mendukung lingkungan yang sehat agar anak juga minat bacanya itu muncul lagi dan gemar membaca ya Bu Jana. Iya. Nah, ini juga nggak lepas dari stigma yang mengatakan bahwa membaca itu membosankan. Nggak hanya untuk anak-anak, untuk kita yang udah berumur juga itu kadang membaca itu kayak membosankan. Nah, stigma ini sudah bukan rahasia umum. Nah, menurut Bu Jana itu bagaimana cara mengubah pola pikir ini agar stigma ini tidak lagi berkembang ya, jadi diganti dengan membaca itu seru dan menyenangkan gitu. Anak merasa bosan membaca itu karena dipaksa Bu Citra. Karena kalau saya kadang mengalami sendiri ya, anak saya tuh terlalu banyak bermain, dan ketika waktunya ayo Kak, kita belajar, kita coba baca dulu, pasti mimik mukanya tuh udah berubah yang menjadi ya kan aku lagi main gitu kan. Tetapi itu yang harus dipaksa gitu kan. Karena membaca yang nggak sesuai minat mereka itu jadinya mereka juga nggak senang gitu ya, berat hati ketika menjalani membaca itu. Jadi saya biasanya adalah membuat perjanjian Bu Citra gitu. Jadi Kak 5 menit lagi ya kita belajar, kita membaca. Baru di waktu yang sudah kita sepakati kita akhirnya tutup mainan dan kita membuka buku, seperti itu. Nah, cara merubah pandangan mereka ya bahwa ya membaca itu membosankan, itu saya coba menghadirkan berbagai buku cerita yang bergambar yang memang mereka suka gitu. Nah, dari situ banyak hal-hal baru yang bisa dia serap kayak gitu. Dan akhirnya saya berikan pertanyaan juga dan dia menganggap oh iya, dengan membaca saya bisa menjawab pertanyaan dari Bunda gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu pemantik ya. Anak saya itu gak disuruh pun itu dia bisa membaca, apalagi kalau di sekolahnya gitu. Sampai gurunya itu bilang, iya
Zahwa ini adalah duta literasi kalau di sekolah karena kesukaannya dia membaca sampai teman-temannya itu pada dibacakan gitu loh Bu Citra, sama kayak saya waktu memberikan cerita ke dia sebelum tidur gitu kan. Nah di sini juga ketika membaca jangan sampai kita hanya fokus pada berapa banyak halaman yang sudah dibaca pada anak kita ya, tetapi pada bagaimana dia bisa membaca sesuai dengan kemampuan dan kesenangannya. Jadi nggak apa-apa sedikit gitu, yang penting adalah konsistensi. Jadi setiap hari dia meluangkan waktu untuk membaca berapa lama, kemudian dia bisa mengambil beberapa informasi yang dia sudah baca. Seperti itu. Jadi memang dari awal itu kita harus berkomunikasi ya dengan anak bahwa mana buku bacaan yang kamu tuh pengen ngelihat yang seperti apa. Jadi pada saat anak sudah memilih, aku sukanya yang ini, akhirnya mereka tertarik. Jadi akhirnya membaca itu menjadi seru dan akhirnya menjadi kebutuhan, bukan kewajiban lagi ya Bu Jana ya. Betul. Tanpa disuruh akhirnya aku mau ini. Nanti kalau sudah habis tolong belikan yang baru lagi. Biasanya seperti itu ya. Iya. Dan itu memang menjadi hal yang rutin Bu Citra. Jadi saya suka bilang ini Bunda bawain majalah gitu. Kamu baca dulu, coba dibaca, kita baca bersama kayak gitu. Apalagi dia dengan adiknya gitu ya Bu Citra. Jadi kadang adiknya membaca di halaman berapa, dia menceritakan, kakaknya menceritakan di halaman berapa. Yang seperti itu. Jadi kebiasaan itu sih yang memang kita bangun di rumah. Berarti memang ya mau apa di rumah ini PR-nya juga banyak selain mereka bekerja mencari nafkah di luar. Mau tidak mau memang harus mendampingi putra-putrinya. Karena untuk membentuk lingkungan yang sehat dan aware terhadap minat baca memang harus dari rumah. Kesadaran para orang tua itu memang diperlukan. Dan dukungan sekolah itu pasti. Cuma jika tanpa dukungan orang tua ya sekolah juga tidak bisa maksimal ya begitu. Betul, ya. Betul ya, sama aja gitu. Baik. Nah ini Bu Jana, mungkin ini udah akhir pertanyaan. Pesan Bu Jana untuk para siswa agar tetap semangat membaca dan belajar di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Pesan-pesan yang membangkitkan semangat mungkin tidak hanya untuk siswa ya, bagi para orang tua ini yang juga harus semangat membersamai putra-putri di era teknologi ini agar minat baca itu tidak cepat pudar tapi semakin meningkat. Beberapa pesan yang mau saya sampaikan gitu kan untuk anak-anak dimanapun kalian berada, teknologi itu memang berkembang sangat cepat, tapi kemampuan membaca dan belajar itu akan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Nah, gunakan gadget itu bukan hanya untuk hiburan ya anak-anak, jadi juga untuk mencari ilmu, mengenal hal-hal baru dan memperluas mimpi kalian. Mulailah membaca dari hal yang kalian sukai. Gak perlu langsung banyak gitu kan, tetapi kalian perlu membaca sedikit demi sedikit. Membaca akan menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Untuk mama dan papa di rumah, terima kasih karena sudah terus membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Karena anak-anak hari ini adalah generasi masa depan bangsa. Kehadiran, perhatian, dan kebiasaan kecil yang kita bangun di rumah akan menjadi pondasi besar bagi masa depan mereka. Untuk para guru, pustakawan, dan pegiat literasi dimanapun Anda berada, tetap semangat menjadi cahaya bagi anak-anak kita. Terima kasih karena terus menyediakan ruang belajar, menghadirkan cerita, dan menumbuhkan budaya literasi dengan penuh kesabaran dan penuh cinta. Nah, karena dari halaman-halaman buku yang sederhana akan lahir anak-anak dengan mimpi besar untuk masa depan Indonesia.
Terima kasih banyak Ibu atas penjelasan dan inspirasinya pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh kawan Citas yang sudah mendengarkan. Ingat ya teman-teman, membaca bukan hanya tentang membuka buku, tetapi juga membuka jendela dunia dan masa depan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena dari membaca kita bisa menemukan ilmu, mimpi, inspirasi, dan perjalanan hidup. Di era digital ini, jadilah generasi yang tidak hanya pandai menggunakan teknologi, tetapi juga gemar belajar dan haus akan pengetahuan. Karena anak yang gemar membaca hari ini akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat, yang mampu membawa perubahan besar di masa depan. Terima kasih Bu atas waktu dan inspirasinya yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga kepada kawan Citas yang sudah menyimak. Saya Ibu Citra, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.